Shalom, salam sehat dan salam sukacita untuk kita semua. Mari kita bersama berdoa untuk mengawali perenungan kita di hari ini. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk satu hari yang baru yang boleh Tuhan sediakan bagi kami. Bila saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami mau menyambut kemurahan dan kebaikan-Mu ini dengan penuh kesungguhan serta kerelaan hati. Di dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Amsal, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-23, menjadi dasar perenungan kita. Demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ibu, bapak, saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, percaya atau tidak, di dalam kehidupan ini ada salah satu hal yang tidak dapat kita sangkal sebagai manusia. Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan atau kita perbuat, itu semua selalu bersumber dan berasal dari hati kita. Hatilah yang pertama-tama mengelola, mengolah, dan bahkan merenungkan sebelum akhirnya hal itu terwujud sebagai sebuah tindakan atau perbuatan. Semua bermula dari hati. Oleh karenanya tidak heran Bapak Ibu Saudara bila beberapa orang kemudian mudah sekali untuk menyimpulkan bagaimana caranya kita melihat hati atau menilai kualitas inner beauty seseorang, kecantikan dari dalam ya, dari seseorang. Dari apanya? Dari perbuatan-perbuatannya. Karena melalui ketika kita melihat perbuatannya, maka semestinya kita juga dapat melihat dan menilai kualitas hatinya. Karena apa, saudara-saudara? Karena hati, jiwa, dan perbuatan itu merupakan satu kesatuan. Holistik, utuh. Gitu ya. Dan di atas semuanya itu, saudara-saudara, hatilah yang sejatinya menjadi sumber. Dan bahkan bisa mempengaruhi, mengarahkan setiap tindakan manusia. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagi penulis kitab Amsal, hati itu menjadi amat penting. Hati dipandang sebagai sesuatu yang memainkan peranan cukup besar di dalam hidup manusia. Sekalipun saudara-saudara sebenarnya kita ini juga secara pemaknaan itu sedikit kurang tepat ya. Salah kaprah saudara. Biasanya di dalam imajinasi kita, heart, ya, bahasa Inggris, seringkali digambarkan di dalam bentuk tertentu. Kita menyebutnya sebagai bentuk hati, gitu ya, yang warnanya biasanya merah menyala dan kemudian muncul ketika seseorang itu sedang jatuh cinta. Lalu kemudian kita menyebut heart ini sebagai salah satu organ di dalam tubuh manusia, yaitu hati atau liver. Padahal heart di dalam konteks bahasa atau bacaan Amsal ini tadi, saudara-saudara, sebenarnya bukan berbicara tentang organ hati. Ya. Yang dimaksudkan dengan heart di sini sebenarnya adalah jantung. Nah, berangkat dari pemahaman ini, saudara-saudara, kita menjadi mengerti. Ya, jantung ini adalah organ yang sentral di dalam tubuh kita. Seluruh kinerja organ di dalam tubuh kita semuanya dikendalikan oleh jantung. Ketika jantung berhenti bekerja atau berhenti berdetak, maka berhenti pula lah seluruh kehidupan kita sebagai manusia. Maka tepatlah saudara-saudara jika dikatakan oleh penulis Amsal bahwa dari jantunglah yang Alkitab bahasakan sebagai hati ini terpancar kehidupan. Namun kata-kata penulis Amsal ini, saudara-saudara, tidak hanya ingin mengingatkan kepada kita tentang pentingnya fungsi hati atau jantung, ya, kita baca sebagai jantung. Kita dapat memahami dengan lebih dalam, saudara-saudara, bahwa hidup kita itu ditentukan juga oleh bagaimana kondisi hati kita. Beberapa hari yang lalu, saudara-saudara, beberapa waktu lalu di media sosial saya juga sempat menulis dan berefleksi akan hal ini. Betapa kehidupan kita sebagai manusia itu kerap kali ditentukan atau dipengaruhi oleh suasana hati. Betul atau tidak, saudara-saudara? Nah, suasana hati ini aneh sekali. Mengapa saya katakan aneh, saudara-saudara? Karena suasana hati ini sebenarnya wujudnya tidak terlihat, tetapi dapat mengendalikan
kehidupan seseorang. Mari kita pikirkan sejenak, saudara. Ketika suasana hati kita ini sedang positif gitu ya, maka relasi kita itu terasa biasanya jauh lebih indah. Kita jadi mudah sekali untuk bersyukur dengan keberadaan orang-orang di sekeliling kita. Kita merasa nyaman, kita merasa dipenuhi cinta kasih, kita juga tidak ragu untuk menawarkan bantuan, menolong orang lain, kita tidak ragu bahkan untuk menertawakan diri kita sendiri, menertawakan perbedaan yang ada di antara kita sebagai manusia, dan bahkan menertawakan kesalahan-kesalahan kecil yang kita lakukan. Ya, perbedaan dan kesalahan kecil terasa lebih mudah untuk dimaklumi dan dipahami. Kita menjadi lebih mudah untuk menerima dan bahkan mau untuk memaafkan satu dengan yang lain. Sebaliknya, saudara-saudara, ketika suasana hati kita ini auranya sedang negatif, ya, keruh, gelap, maka kehidupan kita pun juga demikian. Kita mudah kesal, kita mudah uring-uringan, kita merasa tak puas dengan keberadaan diri kita dan bahkan keberadaan orang lain. Kita menjadi kehilangan kemampuan untuk bersyukur. Ya, masalah kecil yang sebenarnya ini mudah untuk diselesaikan malah menjadi masalah yang semakin besar tidak terselesaikan. Ya, kita mudah sekali untuk melihat kejelekan orang lain, kesalahan orang lain, ya. Kelebihan orang lain makin tidak terlihat, sebaliknya kekurangan orang lain seakan makin jelas di depan mata kita. Kita juga sulit melihat peranan kita ketika terjadi masalah, ya. Karena bagi kita, dialah yang salah, merekalah yang menjadi sumber masalahnya. Hidup kita tidak ada damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, suasana seperti apa yang saat ini sedang menguasai hati kita? Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita bersama mengingat senantiasa akan perkataan kitab Amsal ini tadi, saudara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hal-hal yang nampaknya sederhana, hal-hal yang kecil akan terasa lebih bernilai, berharga, dan memiliki kekuatan apabila kita melakukan, saudara-saudara, dengan hati yang bersih, hati yang jernih, hati yang terjaga. Apa yang dilakukan dari hati akan sampai ke hati, saudara. Semoga hingga masa tua kita nanti, saudara-saudara, kita juga dimampukan oleh Tuhan untuk terus melihat, merasa, dan bahkan bertindak dengan hati. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami bersyukur ketika Tuhan boleh mengingatkan kami akan pentingnya untuk menjaga kemurnian hati kami masing-masing. Kami tahu bahwa kerap kali apa yang kami alami sebagai manusia mudah sekali mengendalikan diri kami. Dan bahkan suasana hati kami juga mengendalikan setiap tindakan kami. Oleh karenanya ya Tuhan, mampukanlah kami untuk terus menjaga hati kami dengan segenap jiwa kami, dengan penuh kewaspadaan, supaya apapun yang kami perbuat, ini pun juga menghasilkan hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, dan bahkan menjadi berharga bagi kehidupan kami dan juga orang lain. Terima kasih ya Bapa atas setiap firman yang Tuhan taburkan dalam hidup kami. Dan saat ini kami mau menyerahkan hidup kami jauh ke depan. Hanya di dalam tangan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin.